Nabi Adam memiliki seorang istri yang bernama Hawa, seorang perempuan yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya saat Nabi Adam tertidur. Nabi Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab yang sangat besar, memimpin keturunan manusia dan membimbingnya ke Zat yang Maha Benar. Dari pernikahan mereka, lahirlah banyak keturunan, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang akan mengisi kekhalifahan di bumi. Namun, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberikan petunjuk kepada mereka. Dengan turunnya syariat, keturunan Adam diberitahu tentang aturan-aturan yang diatur oleh Sang Pencipta demi kebaikan mereka. Salah satu aturan penting yang ditegaskan oleh Allah saat itu kepada anak-anak Adam adalah larangan menikahi saudara kembarnya. Allah menetapkan bahwa menikahi kembaran mereka sendiri adalah suatu pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Nabi Adam memiliki dua orang anak, Qabil dan Habil. Qabil mendapati dirinya terjerat dalam konflik batin. Rasa cinta kepada kembarannya sendiri membutakan mata hatinya, membuatnya menolak syariat yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Baginya, hukum yang diberlakukan oleh Nabi Adam hanya akal busuk ayahnya, bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah yang Maha Bijaksana merencanakan suatu ujian demi menguji keimanan dan keteguhan hati Qabil serta saudaranya Habil. Akhirnya, Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan. Melalui kurban ini, Allah akan menentukan siapa di antara mereka yang berada di jalan yang benar. Dalam hati yang penuh keikhlasan, Habil dengan tulus mempersembahkan kurban yang terbaik, sehingga pilihannya sesuai dengan kehendak Allah, dan kurban Habil diterima dengan penuh keridhaan. Namun, hati Qabil dipenuhi oleh rasa iri dan kegelapan. Rasa iri ini membutakan hatinya, membuatnya kehilangan akal sehat dan memutuskan jalan yang salah. Dalam kegelapan hati, Qabil melakukan perbuatan yang sangat keji. Ia dikuasai oleh rasa iri hingga tega membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil. Setelah mengambil nyawa Habil, Qabil merasa perlu menguburkan jasad saudaranya yang tak bersalah. Ia kemudian meniru burung gagak yang menggunakan cakarnya untuk menggali tanah, menguburkan lawannya. Setelah tragedi pembunuhan Habil oleh Qabil, Adam dan Hawa menerima anugerah dari Allah berupa seorang putra yang mereka beri nama Sith. Kelahiran Sith menjadi anugerah bagi Adam, secercah harapan di tengah gelapnya peristiwa tragis yang dilakukan oleh Qabil. Nabi Sith lahir 5 tahun setelah kepergian Habil, tepatnya di tahun 235 setelah Nabi Adam turun dari langit ke bumi. Pada saat itu, Nabi Adam telah berusia 930 tahun. Dalam hidupnya yang panjang, Nabi Adam mengajarkan banyak hal kepada Sith, termasuk tentang ibadah pada waktu malam dan siang hari. Namun, yang lebih mengejutkan adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam tentang sebuah bencana dahsyat di masa depan. Dia memberitahu bahwa akan datang topan dan banjir besar yang akan menghancurkan setengah peradaban manusia. Nabi Sith pun menjadi saksi atas kebijaksanaan dan pengetahuan yang Allah telah berikan kepada Nabi Adam. Saat ajal Nabi Adam tiba, Nabi Sith bersamanya. Saat ruh Nabi Adam kembali kepada Sang Pencipta, malaikat Jibril turun untuk mengantar pesan ilahi. Di saat itu, Nabi Sith memohon kepada malaikat Jibril untuk mendoakan jenazah ayahnya. Namun, Jibril memberikan tugas yang lebih agung kepada Sith. Dia diminta untuk maju ke depan dan menjadi imam dalam sholat jenazah untuk ayahnya sendiri. Saat Nabi Adam wafat, Nabi Sith memegang risalah kenabian. Dalam agama Islam, dia diangkat sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam. Idris adalah nabi yang belajar kepada Nabi Sith, melanjutkan risalah ilahi yang dibawakan oleh ayahnya, yakni
Nabi Adam. Di zaman Nabi Syed, meskipun manusia telah menyembah Allah, tapi Allah mengingatkan manusia agar tetap berserah diri kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak. Allah menurunkan syariat baru kepada Nabi Syed, memperjelas larangan menikah dengan saudara-saudara kandung, mengajarkan manusia tentang batasan-batasan moral yang harus diikuti. Imam Al-Farodi, salah satu guru dari Imam Al-Bukhari, menceritakan bahwasanya Nabi Syed adalah orang pertama yang memberlakukan peradilan di antara manusia sesuai dengan perintah dari Nabi Adam. Ketika Qabil melawan Nabi Syed, dia berhasil menangkapnya dan menjadikan tawanan sehingga akhirnya Qabil meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun Nabi Syed bukan termasuk dalam 25 nabi yang wajib diimani dalam agama Islam, tidak ada salahnya kita mengetahui kisahnya yang penuh dengan hikmah dan manfaat. Dalam ceritanya terdapat warisan kenabian yang dia terima dari Nabi Adam, menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki peran penting dalam melanjutkan risalah ilahi dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebelum kita melangkah lebih dalam tentang kisah ini, mari kita berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan channel Ruang Risalah. Caranya sangat mudah, cukup klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru. Jadilah bagian dari agenda meluasnya siar Islam dengan cara membagikan cerita ini ke seluruh media sosial Anda. Kisah ini dimulai dengan pembunuhan tragis yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Peristiwa yang dapat disebut sebagai awal angkara murka di bumi menjadi pohon akar dosa yang menghantui manusia hingga hari kiamat. Qabil sebagai manusia pertama yang membunuh sesamanya membuka pintu kejahatan di dunia ini. Nabi Adam merasakan kedukaan mendalam atas kematian Habil, mengalami tahun-tahun yang penuh dengan tangis dan kesedihan. Selama setahun lamanya beliau tidak merasakan kebahagiaan dan bahkan menjauhi Siti Hawa. Melihat penderitaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya dengan belas kasih, memberi janji akan memberikan pengganti dari anaknya yang terbunuh. Allah berjanji memberi anak yang terpercaya, seorang nabi yang akan menjadi keturunannya. Dalam janjinya, Allah menyatakan bahwa keturunan Adam akan menjadi para nabi hingga hari kiamat. Tanda dari janji ini adalah kelahiran nabi yang istimewa. Anak yang akan lahir nantinya akan menjadi nabi bernama Syed, dan tanda keistimewaannya adalah bahwa ia akan lahir tanpa saudara kandung. Dengan rahmatnya, Allah menjadikan kelahiran Nabi Syed tanpa kesulitan. Dikisahkan ketika Hawa mengandung Nabi Syed tidak ada beban yang terasa berat. Ia melahirkan Nabi Syed dengan mudah tanpa kesulitan yang biasa dialami oleh ibu saat melahirkan.